Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Oke, jadi saat ini gue bahas satu nih ya, mungkin membahagiakan semua fans gitu ya, adalah berita Fabrizio Romano yang sudah banyak juga dikutip oleh berbagai media, fanbase segala macam, yaitu Joshua Zirkzee sudah here we go untuk ke Manchester United. Dan sepertinya siang ini lah ya, atau pagi ini waktu Manchester, Zirkzee akan melakukan medical check up di Manchester. Udah ada fotonya sih, beberapa berseliweran, dia udah datang gitu ya. Nah ya gue nggak tahu, kalau ya biasanya sih kalau yang namanya medical check up vendor biasanya, kalau perusahaan klub bola pun juga gitu, tapi biasa hasilnya cepat. Nah gue gak tahu deh vendornya sama nggak dengan yang di Indonesia gitu ya. Nah jadi menurut laporan bahwa Manchester United itu menebus klausanya Joshua Zirkzee, yaitu 43 juta euro atau sekitar 34 juta pound. Oke? Nah, yang pengen gue bahas itu adalah jadi sekarang duit kas kita berapa nih? Ya, kan United Identity kan selalu membahas dari sisi lain ya. Kenapa gue bahas ini? Karena Sir Jim Ratcliffe kan udah pernah bicara mengenai bahwa dia sendiri sangat concern terhadap yang namanya FFP, baik itu FFP-nya UEFA maupun FA ya, financial rules. Nah, dan juga si Sir Jim ini juga bilang bahwa dia juga akan membeli secara apa ya? Ya secara Ineos juga bernegosiasi dan membeli pemain juga nggak mau lagi jor-joran kayak kemarin gitu loh, zaman sebelum Ineos datang. Nah ini yang coba gue bahas. Gue lihat bahwa ya kita sebagai fans juga harus coba berhitung-hitung gitu loh, juga harus apa ya istilahnya, ya nggak bukan football manager lah gitu loh, beli ya kita harus lihat juga nih duit kita berapa nih sekarang nih ya kan. Jadi kita sebagai monitoring lah terhadap proses transfer atau proses negosiasinya pembelian pemain oleh Ineos. Nah jadi kita kan waktu itu pernah gue juga bahas ya, bahwa di media-media juga diberitakan sebenarnya Manchester United itu Ineos bilang cuma punya dana 50 juta pound. Nah ibaratnya ini modal awal kita nih. Modal awal 50 juta pound. Kan udah skeptis banget, orang pesimis lah. 50 juta beli apa ya, beli siapa ya. Oke. Ini kita masukin ya 50 juta pound modal awal plus tambah kemarin udah thank you Donny van de Beek 500 ribu pound cash. Ya kan nanti dia ada add-ons. Temen kalau add-ons itu kan nanti ya kan. Add-onsnya kan katanya gampang lah waktu untuk Donny van de Beek ke Girona. Misalnya gampang dicapai lah, bisa capai 4-5-6 juta. Plus ada add-ons dan bonus tambahan bisa sampai sekitar 12-15 juta pound. Tapi itu kan nanti. Tapi kita lihat anggaran yang tahun ini dulu nih. Berarti modal awal 50,5 juta pound. Setuju ya? Nah, jadi Joshua Zirkzee gimana? Kita sepakat dulu. Kita pakai pound. Kalau misalnya pernah gue bilang kalau euro ke pound lo kali aja 0,8 ya. Jadi ini gue dapat laporan ini, gue baca di beberapa media, sama nih ada media Itali yang terpercaya. Jadi ibaratnya sih dari dulu zamannya tabloid bola tuh sering banget nih ngutip nih dari Calcio Mercato ya. Jadi si Calcio Mercato ini mengatakan bahwa dia dalam euro ya, cuman gue bilang dalam pound aja. Sebenarnya nggak 34 juta pound, ada various bonus tambahan, total tuh sekitar 36 juta pound sebenarnya. 46 lah ya, 46 juta euro atau sekitar 36 juta pound gitu.
Nah, pinternya lagi Ineos, ternyata Zirkzee ini dibayar dengan cicilan. Pay later ibaratnya. 3 term, 3 tahun. Oke? Berarti kalau kita hitung-hitungan, sekali lagi, hitung-hitungan akuntansi biasa aja, hitung-hitungan bukan bukan jagoan akuntansi lah kita semua ini ya. Hitungan sederhana aja. Berarti kalau 36 juta dalam 3 tahun dibayarkan, setahun itu 12 juta. Oke? Bener ya? Berarti kita ngeluarin cash 12 juta pound. Ini di luar agen komisi. Kemarin kan AC Milan tuh agak keberatan tuh mengenai komisi agennya yang namanya si Kia. Ya kan? Kia Jorbakian ini yang minta nuntut gede. Dia minta 15 juta euro atau sekitar 12 juta pound. Itu di luar fee-nya. Nah, kalau fee agent sih gue rasa nggak dicicil lah ya, dibayar cash lah agentnya, biar agentnya seneng gitu kan. Kayaknya Ineos lebih seneng nih bernegosiasi dengan agent, karena kalau ada agent ngomong pasti pemain mau. Kita anggaplah tadi 12 juta pound plus komisi agent yaitu 12 juta pound. Berarti Manchester United tahun ini nih membayar si Bologna cash untuk membayar Bologna cash ke Bologna 12 juta, ke agent 12 juta. Berarti minus anggaran 24 juta. Ya, bener ya? Oke, setuju? Nah, tambahan juga nih satu informasi, gue juga baru tahu, ternyata Bologna waktu beli si Zirkzee tahun 2022 dari Bayern Munchen seharga 7 juta pound, itu dia ada klausa Bayern Munchen dapat 50% dari sale clause, dari penjualan. Ya berarti 36 juta yang dia dapat dari Manchester United ini, 18 jutanya dikasih ke Munchen. Berarti kalau tahun ini dia nerima 12 juta dari Manchester United, paham ya maksud hitung-hitungan gue? 6 jutanya dia kasih ke Munchen. Rugi gak Bologna? Ya kalau secara hitung-hitungan kan dia gak rugi juga sebenarnya. Pertama hilang beban gaji Zirkzee, gue belum tahu sih gajinya berapa, tapi dari 7 juta dijual 18 dia terima. Ya itu sih udah 2 tahun ya, bisa bawa masuk Liga Champion, itu bagus banget. Dan harus dijual sekarang. Gak tahu kalau tahun depan Zirkzee gak laku, atau tahun depan Bologna gak dapat spot UCL. Tahun ini kan dia bisa masuk spot UCL, dia bisa beli pemain baru. Satu. Kedua, uang pemasukan lebih banyak. Nah, dari UCL kan, dari hak siar segala macam, hadiah sampai dia di tahap mana gitu. Nah, jadi ya si Bologna ini cuma dapat ya 6 juta gitu loh sebenarnya. Nah, MU sendiri gimana? Tadi kan 50,5 ya modal awal kita. Dikurangin duit kita yang keluar sebenarnya untuk Zirkzee tahun ini termasuk dengan fee agent itu cuma 24 juta. Berarti masih ada sisa 26,5 juta pound. What do you think? Menurut gua ini sih smart move banget dari Ineos. Ini loh yang kita tunggu-tunggu. Bukan ini loh yang maksudnya yang fans juga harus sadar ya, seperti ini ngejalanin bisnis bola gitu loh. Maksudnya bisnis yang benar-benar bisnis, bukan yang cuman beli gitu. Ini kan belum dihitung nanti pemasukan dari mungkin brand image dari Zirkzee, penjualan kaos gitu kan. Kalau dulu kan si zamannya Ed Woodward, ya gue beli aja. Itu hitungannya gampang lah, dari jualan kaos segala macam. Akhirnya apa? Ada untung masuk ke kasnya Glazer. Terus stadion bocor. Carrington gak dibener-benerin. Nah, kayaknya si Ineos dengan keahlian bisnisnya dia bisa nih
mengeluarkan uang yang minim, tapi nanti hitung-hitungan untung profitnya besar ya. Nah, terus 26, jadi sisa tinggal saldo kita 26,5 juta pon. Terus gimana nih kelanjutannya? Beli siapa lagi? Nah, ini kan kita masih tunggu nih. Kemarin gue baru bikin episode mengenai Greenwood. Greenwood itu kan sekitar 23 juta pon lah ya, cashnya. Sedangkan si The Lead itu 43 juta pon. Jadi Ineos ini bener-bener rapih gitu dalam transfer main, bertahap gitu loh. Jadi ada yang dia jual dulu sedikit, uangnya berapa kita pakai. Nah, nanti belum lagi penjualan Sancho. Gua rasa nanti penjualan jadwal Sancho bisa dipakai untuk Manuel Ugarte. Plus nanti penjualan Casemiro. Bisa jadi penjualan Casemiro untuk tebus Brand White. Ya, seperti itu. Jadi ya bermain pintar di sebenarnya Ineos ini. Oke? Jadi sisa kas sekarang ini 26,5 juta pon, catat ya. Apalagi yang akan dilakukan Ineos ke depannya, kita akan tunggu. Tapi gue rasa ini adalah smart move. Jonathan Zirkzee, selamat datang di Manchester United. Semoga akan memberikan kontribusi yang besar. Gue rasa dia akan bermain baik dengan Ten Hag yang juga udah kenal sama dia. Kita tunggu aja. Oke? Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity. Channelnya para fans Manchester United yang selalu berpikir logis, sistematis. Oke? Terima kasih.